takdim terhadap ilmu dan takdim terhadap orang-orang yang memiliki ilmu. Dikatakan ilam bi anna talibal ilma la yanala ilma wa la yantafi. Ketahuilah bahwa seorang santri itu tidak akan bisa memperoleh ilmu dan tidak akan bisa mendapatkan manfaatnya ilmu illa bi ta'dibil ilmi, kecuali santri tersebut mau takdim terhadap ilmu, wa ahlihi, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Begitu juga wa takdimil ustad, dan mengagungkan guru-gurunya. Kila, disebutkan ma wasola man wasola illa bi hurmatin, tidak ada orang yang berhasil di dalam menuntut ilmu illa bi hurmatin, kecuali dengan menghormati. Dan wa ma sakoto man sakoto, dan orang-orang yang gugur di dalam mencari kehormatan, dan tidak akan gugur kehormatan ilmu itu illa bitarkil hormat, kecuali santri-santri tersebut meninggalkan hormat, wa ta'dim, dan ta'dim. Wakilah, dan disebutkan juga al-hurmatu khairun minat ta'at, bahwa menghormati guru itu lebih baik daripada ta'at. Karena disebutkan alam taro anal insan, bahwa sesungguhnya manusia itu tidak akan menjadi kufur sebab bermaksiat, tetapi seorang insan itu akan menjadi kufur karena sebab tidak menghormati dan tidak taati terhadap ilmu, dan tidak taati terhadap mu'allim, orang-orang yang mempelajarinya, orang-orang yang membelajarinya. Qala Ali karramallahu wajhah, Imam Ali berkata, ana abduman alamani, saya adalah seorang budak bagi seorang guru yang mengajarkan satu huruf terhadapku. Jika seorang guru berkehendak jadikan saya dijual, dan jika mau jadikanlah saya untuk budak yang merdeka, dan jika mau maka tetapkanlah saya tetap menjadi budak. Itu perkataan Imam Ali untuk penghormatan terhadap gurunya. Kita tahu bahwa sahabat Nabi yang paling cerdas, yang paling alim adalah sahabat Ali. Terus wa insya'a wa qad insya'a unsitu, dan telah dinyanyikan syair ra'aitu ahaqqal haq haqqul mu'allim, saya melihat tidak ada yang lebih berhak daripada hak kecuali haknya seorang guru. Wa aujabahu hifdun, maka dari itu wajib bagi setiap muslim untuk menjaganya. Laqad haqqo ayyudiya, seandainya seorang guru itu diberi hadiah, maka pantas bagi seorang guru yang mengajarkan satu huruf dengan hadiah 100.000 dirham, karena untuk menghormati. Dan sesungguhnya
orang yang telah mengajarimu satu huruf yang kau butuhkan dalam bidang agama, maka ia adalah seorang bapakmu dalam bidang agama. Wakana Ustadzuna Syekh Imam Sadiruddin bercerita, man aroda ayyakuna, barang siapa yang menghendaki anaknya menjadi seorang yang alim, fayambari ayyura'iya al-ghuraba, maka harus menjaga kehormatan dan takdim terhadap ahli fikih, wa yukrihim, dan memuliakan mereka, wa yu'tihim, dan mengagungkan mereka, wa yu'tihim, dan bersedekah kepada mereka. Fa ilam yakun, andai pun engkau telah memuliakannya, mentakdiminya, mensedekahinya, kok anakmu tidak menjadi seorang alim, maka cucumu yang akan menjadi seorang alim. Dan salah satu dari mengagungkan mu'allim, seorang guru, adalah Allah yang syah, tidak berjalan di depannya, walayajlisu, dan tidak duduk pada tempatnya, walayataju, dan tidak memulai pembicaraan ketika bersamanya, illa bi'idni, kecuali mendapatkan izin dari gurunya. Walayat sirul kalam, dan tidak perlu berbanyak bicara ketika bersamanya. Walayas al, dan tidak perlu bertanya tentang sesuatu ngindal malalatihi, ketika gurumu itu dalam keadaan capek, kesel, dan lain sebagainya. Wayu'iyah, dan hendaklah bagi seorang santri menjaga waktunya seorang guru. Di antaranya adalah walayatiku, tidak mengetuk-ngetuk pintu, maka sayogiannya adalah hendaklah bersabar sehingga gurumu itu keluar. Tidak ada lain yang diharapkan bagi seorang santri adalah ridhonya seorang guru. Wayastanibu, dan hendaknya untuk menjauhi yang menyebabkan suhtuhu, bendunya seorang guru. Dan hendaknya anut mengikuti perintah-perintah guru selama perintah itu tidak bermuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat terhadap Allah. Kemudian salah satu dari mengagungkan guru diantaranya adalah tauqirul aulad, memuliakan anak-anaknya. Dan orang-orang yang berkaitan dengan guru-guru, kerabat, dan lain sebagainya, atau teman-temannya. Wakana Ustadzuna, begitu juga Ustadz Syekh Isra Burhanuddin, orang yang telah ulama yang
mempunyai karangan kitab Al-Hidayah bercerita pada suatu hari ada seorang yang merupakan kabairi a'immatil Bukhara, penggede, ketuanya imamnya imam daerah Bukhara. Karena yajlisu dalam keadaan duduk di majlis ilmu, majlis tadarus. Wakana yakumu tiba-tiba berdiri di tengah-tengah tadarus. Pada saat itu para sahabat bertanya, kenapa bisa demikian? Kemudian menjawab bahwa anak dari guruku itu sedang bermain bersama sahabatnya, kemudian mendekat di depan itu masjid. Ketika saya melihatnya, saya berdiri karena saya takdi mandi ustadi, karena saya itu mengagungkan terhadap guru saya atau takdim terhadap guru saya. Dan cerita yang lain adalah Syekh Qadi Al-Imam Fakhruddin Al-Arsabandi. Beliau adalah seorang Ra'isul A'immah, sama dengan yang tadi, ketuane imam-imam di daerah Mirwa, Ra'isul A'immah, kepalane para imam. Wakana Sultan, dan beliau adalah seorang sultan, seorang sultan, bahasa nang kerajaan, cara jelek ratu, raja. Yahtalimhu, memuliakan ada seorang sultan itu memuliakan kepada Syekh Qadi Al-Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, memuliakan beliau dengan memuliakan yang luar biasa. Wakana yaqulu, dan pada saat itu Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi berkata, sesungguhnya saya bertemu, atau sesungguhnya saya mempunyai derajat yang seperti ini, menjadi sultan. Sesungguhnya saya menjadi sultan itu karena sebab dihormatil ustad, karena sebab menghormati guru. Fa ini kuntu ahdamu ustadi, dan saat ini saya harus melayani guruku, yaitu Syekh Qadi Aba Yazid Al-Dabusi. Wa kuntu akhdimahu, dan saya selalu melayaninya, dan saya selalu memasak makanan-makanannya, dan saya tidak sedikit pun mengambil makanan-makanan tersebut. Itu cerita ada seorang sultan yang mengaku bahwa dirinya menjadi sultan karena dihormatil ustad, walaupun dalam
hal ini sudah menjadi sultan, tetap dia melayani dan memasarkan seorang guru yang bernama Aba Yazid. Wa Syekhu al-Imam al-Ajal Samsul A'immah al-Halwani. Begitu juga ada cerita Syekh Imam al-Ajal Samsul A'immah al-Halwani. Pada suatu saat Syekh al-Halwani ini keluar dari tanah Bukhara dan tinggal di pedesaan beberapa saat atau beberapa hari karena adanya suatu masalah yang terjadi. Maka karena ia telah pergi ke suatu daerah, maka murid-muridnya itu menziarahinya, berkunjung terhadap Imam al-Halwani, kecuali Syekh Imam Al-Qadi Abi Bakrin Az-Zarnuji. Ini sekampung dengan musonef kitab Ta'lim Ta'alim. Kecuali Syekh Imam Al-Qadi Abi Bakrin Az-Zarnuji. Lalu Syekh Al-Halwani berkata, ketika bertemu dengan Syekh Abi Bakrin, kenapa engkau tidak menziarahiku? Maka Syekh Abi Bakrin ini menjawab, untuk masbulan, saya ketumpul. Ketumpul apa ya? Ketumpul apa? Ketumpul baik. Saya ketumpul meladeni ibuku, sehingga tidak sempat untuk menziarahi gurunya. Kemudian Syekh Al-Halwani menjawab, talzaqul umroh, berdoa semoga kamu panjang umur. Wala talzaqu, tetapi kau tidak akan tenang di dalam menuntut ilmu. Maka yang terjadi adalah wakama kadzalik, yang terjadi adalah betul demikian. Ini perkataan dari seorang guru. Fa innahu kana kadzalik fi aktsari awqatihi, maka Syekh Abu Bakr Al-Zarnuji ini selalu tidak tenang di dalam menuntut ilmu, dan kebanyakan waktunya untuk tinggal di desa saja, tidak kemana-mana. Karena tradisinya pada waktu itu orang mengaji terhadap guru-gurunya itu keluar dari daerah